Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di video ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di kelas 12 pada semester ganjil ini di kurikulum 2013. Untuk materi pertama yaitu tentang geometri ruang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa submateri awal daripada materi geometri ruang. Untuk yang pertama, kita perlu tahu dulu apa saja kompetensi dasar dan juga indikator yang ada pada materi ini. Yang pertama ada KD 3.1, di mana di sini kita akan mendeskripsikan tentang jarak dalam ruang. Ada jarak antar titik, ada jarak titik ke garis, ada jarak titik ke bidang. Nah, pada kompetensi dasar KD 3.1 ini kita perlu ada beberapa indikator yang perlu kita kuasai. Yang pertama itu yaitu memahami konsep geometri ruang. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, di mana di dalamnya terdapat jarak antar titik, kemudian jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Kemudian indikator ketiga yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, kemudian titik ke garis, dan juga titik ke bidang. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu menentukan jarak dalam ruang. Jadi pada KD 4.1 ini kita sudah masuk pada bagaimana siswa mampu untuk menentukan, menghitung, menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan jarak dalam ruang. Di mana ada beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu menentukan jarak dalam ruang, baik itu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Jadi pada kompetensi dasar ini ada indikator yang harus dicapai yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Kemudian indikator ketiga adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Oke, kita lanjut ke materi pokok dalam geometri ruang. Ada 3 bahasan yang penting dalam materi ini, yaitu esensinya itu ada pada yang pertama itu kita menghitung jarak antar titik, kemudian jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Nah, sebelum siswa masuk ke dalam materi ini, ada materi prasyarat yang harus dikuasai oleh para peserta didik, yaitu materi tentang teorema Pitagoras, di mana materi ini sebenarnya sudah didapatkan oleh siswa itu ketika masih berada pada SMP ya, pada sekolah menengah pertama. Jadi siswa harus benar-benar bisa menguasai teorema Pitagoras sebelum mereka masuk pada pembahasan di materi geometri ruang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh bangun ruang atau dimensi 3. Kita lihat di sini ada limas, kemudian ada prisma, ada kubus, ada balok, kemudian ada limas juga, ada bola, ada tabung, dan ada kerucut. Nah, ciri-ciri daripada dimensi 3 atau geometri ruang itu adalah volume benda. Jadi ada benda yang bervolume, memiliki ruang ya, berbeda dengan bangunan dimensi 2. Kalau dimensi 2 itu hanya berupa bangun datar yang hanya memiliki ukuran panjang lebar, ukuran panjang sisi, dan seterusnya, namun tidak memiliki volume ruangan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ya pada deskripsi singkat dulu tentang apa itu geometri ruang.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak menemukan penerapan dari konsep jarak dalam ruang. Seperti contoh di bawah ini, kalau kita lihat ada sebuah gambar jembatan. Ini adalah namanya jembatan Barelang ya. Ini jembatan Barelang. Jadi jembatan ini adanya di Provinsi Kepulauan Riau. Jembatan ini dia menghubungkan beberapa pulau. Jadi ada Pulau Batam, ada Pulau Tonton, ada Pulau Nipah, ada Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Nah, dalam perencanaan pembuatan jembatan ini kita bukan kita ya, arsitek daripada pembuat jembatan ini, mereka perlu memperhitungkan nih panjang ini, kabel-kabel ini kabel-kabel ini dihitung berapa panjangnya sehingga mampu menopang tiang jembatan, dan juga mereka bisa memperkirakan besar biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah jembatan seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan dari konsep jarak dalam ruang. Nah, contoh lain itu seperti ini kalau kita lihat ada gambar kuda-kuda rumah ya. Ini kuda-kuda rumah. Nah, setiap panjang kayu yang ada pada kuda-kuda rumah ini dihitung. Ini menggunakan konsep geometri. Seperti kita lihat sini ada seperti segitiga, kemudian ini garis-garis panjang ini juga adalah bagian dari geometri. Ini semuanya pasti dihitung sama tukang atau yang membangun rumah. Biasanya mereka akan menghitung berapa panjang kayu yang diperlukan untuk membuat kuda-kuda seperti ini. Nah, ini adalah konsep jarak dalam ruang yang kita gunakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, terlebih dahulu kita berkenalan dengan beberapa unsur yang ada pada geometri ya. Unsur dalam geometri itu ada titik, ada garis, ada bidang. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa yang disebut dengan titik. Titik kalau dalam dunia menulis itu adalah tanda untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tetapi kalau dalam dunia matematika, titik itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan ya, namun dia tidak mempunyai ukuran. Nah, titik dalam dunia menulis maupun dalam dunia matematika itu sama-sama dipresentasikan dengan sebuah nokta seperti ini ya. Jadi lambang titik itu sama, baik dalam matematika maupun dalam ilmu menulis itu sama-sama titik tuh bentuknya seperti ini. Hanya saja dalam dunia matematika, titik itu biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti ini ya. Nah, di sini ada titik B, di sini ada titik Q. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan garis. Setelah titik ada garis. Nah, garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik. Nah, titik-titik tersebut akan berderet ke dua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh dan tidak terhingga. Garis itu kalau titik tidak punya ukuran, kalau garis hanya memiliki ukuran panjang. Setiap garis biasanya diberi nama menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, L, dan seterusnya, atau menggunakan dua buah huruf kapital seperti A, B, A, C, B, C, C, D, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini, ini contoh, ini garis G ya, kita bisa namai ini garis G, atau ini garis AB, di mana A dan B itu adalah titik ya, titik yang dilewati oleh garis ini. Nah, kita bisa menamai garis ini adalah garis AB, atau ini garis G menggunakan satu huruf kecil. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya pengertian bidang. Nah, bidang merupakan himpunan garis-garis. Jadi garis-garis, ini garis ya, ini garis, ini juga garis, ini juga garis, ini juga garis. Nah, garis-garis ini akan membentuk sebuah bidang, tapi dengan ketentuan itu lebih ya, minimal dia harus lebih dari dua buah garis. Pada bidang itu ada banyak garis. Model sebuah bidang adalah permukaan sebuah kertas yang bisa diperlebar ke semua arah. Jadi bidang itu punya ukuran panjang dan lebar.
Kemudian bidang ini biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf seperti ini ya, huruf simbol-simbol alfa, beta, dan gamma dan seterusnya. Atau juga kita bisa memberi nama dengan menggunakan titik-titik sudut yang ada pada bidang tersebut. Contohnya seperti ini ya, bidang ABCD ini ya, ada titik sudutnya tuh titik A, ada titik B, ada titik C, dan ini titik D. Jadi kita bisa menamai ini bidang ABCD ya, berdasarkan titik-titik sudutnya, atau juga kita menamai ini bidang alfa ya, kita pakai simbol saja boleh. Seperti itu. Selanjutnya sekarang kita akan pelajari tentang bagaimana kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Yang pertama kita akan pelajari dulu kedudukan titik terhadap garis. Jadi fokus kita adalah titik dan garis. Nah, sekarang kita lihat di gambar A dan gambar B ini. Di sini ada garis, di sini ada titik. Nah, titik A dia berada di luar garis L ya. Ini garis L, kemudian titik A-nya di luar. Kemudian yang kedua, titik B ini terdapat pada atau berada di dalam garis L. Jadi kalau untuk titik terhadap garis ada dua keadaan, yaitu terletak di dalam garis atau terletak di luar garis. Seperti itu ya, sangat mudah. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Berarti fokus kita adalah titik dan bidang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk titik terhadap bidang itu dibedakan menjadi dua, ada titik terletak pada bidang dan ada titik terletak di luar bidang. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua bidang ya, ada bidang A, D, F, E, ada bidang A, B, C, D. Nah, ini bidang A, B, C, D atau bidang beta. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik F, titik E. Nah, di sini kita bisa melihat titik A, B, C, D itu dia berada pada bidang beta. Ini bidang beta. Bidang beta. Nah, di dalam bidang beta ini ada titik A, B, C, D. Sementara titik E dan titik F ya. Titik E dan titik F ini dia berada di luar ya, di luar daripada bidang beta. Seperti itu. Selanjutnya kedudukan garis terhadap garis ya. Jadi patokan kita adalah garis dengan garis. Nah, untuk garis dengan garis itu yang pertama ada berpotongan ya. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama berpotongan jika kedua garis bertemu di sebuah titik. Nah, ini contoh garis yang berpotongan ya, ada garis H dan garis G. Mereka berpotongan di titik A. Seperti itu. Kemudian garis berhimpit atau berdempet. Garis berhimpit itu terjadi apabila seluruh titik yang dilewati garis G itu dilewati juga oleh garis H. Jadi di sini ada dua garis ya di sini. Ada garis H dan garis G. Mereka melewati titik-titik yang sama. Maka ini disebut dengan garis berhimpit. Kemudian garis sejajar. Nah, garis sejajar itu terjadi apabila kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada satu titik. Jadi mereka ini tidak punya titik potong ya. Garis H ini yang garis yang sejajar. Garis H dan garis G itu mereka ada pada satu bidang, lalu mereka berjalan menuju ke arahnya masing-masing dan tidak ada titik potong. Nah, itu disebut dengan garis sejajar. Kemudian yang selanjutnya ada dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Ini contoh garis yang bersilangan. Jadi garis bersilangan ini di sini kita lihat ada dua garis, ada garis H dan garis G. Nah, garis H ini dia ada di bidang alfa. Lalu dia menuju ke arah sana. Sementara garis G ini dia tidak terletak di bidang alfa, dia hanya menembus atau melewati. Nah, ini titik tembusnya itu titik A ini. Jadi dia dari atas turun ke bawah dan tidak pernah ketemu dengan garis H. Maka kedua garis ini disebut dengan garis yang bersilangan. Garis G dan garis H bersilangan. Kemudian yang terakhir ada garis yang berpotongan saling tegak lurus, di mana kedua buah
garis itu ada titik potongnya. Jadi ini katakanlah ini garis G, ini garis H. Mereka punya titik potong di sini dan di titik potong ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Baik, selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Nah, berarti fokus kita adalah garis dan juga bidang. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama, terletak pada bidang. Jika seluruh garis berada pada bidang, sehingga seluruh titik pada garis saling berimpit dengan titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. Nah, ini contoh ya. Contoh garis yang terletak pada bidang. Ini ada garis G, dia berada tepat di bidang A, sehingga dikatakan garis G terletak pada bidang alfa. Kemudian ada garis yang sejajar dengan bidang. Apabila seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap, misal, jarak titik A di garis terhadap titik A aksen di bidang, itu adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B aksen di bidang. Jadi ini, jarak antara titik A di garis ini dengan A aksen di bidang, itu jarak mereka ini sama dengan jarak titik B ke titik B aksen yang ada pada bidang ya. Jadi ini bidang beta sejajar dengan garis H. Kemudian yang berikutnya adalah garis yang memotong bidang. Apabila garis dan bidang saling tegak lurus atau saling ada titik tembusnya, ini titik potongnya antara garis ini, garis apa ya, garis L, katakanlah garis L, dia menembus atau berpotongan ya, berpotongan dengan bidang ini, bidang gamma. Ini berpotongan. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Jadi fokus kita adalah bidang yang satu dengan bidang yang lain. Nah, di sini kita lihat ada 3 kategori. Kategori pertama adalah bidang yang berhimpit. Nah, ini contohnya pada gambar A, ada bidang alfa dan bidang beta. Mereka ini sama-sama posisi dan kedudukannya sama, sehingga dikatakan berimpit. Jadi di sini bukan cuma ada satu bidang, di sini ada 2 bidang, ada bidang alfa dan juga bidang beta. Posisinya sama, sehingga dikatakan bidang yang berhimpit. Kemudian yang kedua ada bidang yang sejajar. Nah, pada gambar yang B ini adalah contoh bidang yang sejajar. Di sini ada bidang alfa, ada bidang beta. Mereka punya kedudukan yang sejajar. Nah, jadi jarak antara setiap titik-titik yang ada pada bidang beta dengan bidang alfa itu sama jaraknya, sehingga mereka dikatakan sejajar. Mereka tidak punya titik garis potong ya. Kemudian ada bidang yang dikatakan berpotongan, yaitu apabila kedua bidang itu dia bertemu di sebuah garis. Jadi ini ada bidang alfa ya, ini bidang alfa, kemudian ini ada bidang beta. Mereka punya garis temu, yaitu di sini, garis ini. Ini adalah garis pertemuan antara bidang alfa dan bidang beta. Sehingga kedua bidang ini dikatakan saling berpotongan. Oke, terima kasih untuk untuk penjelasan pada materi ini pada bagian pengertian dan kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan pada video-video yang lain. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.